Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Hadirin hadirat Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah yang mulia, dalam majelis ilmu yang sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah buka salafil ummah, ya, tangisan salafun as-salih. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagi tangisan itu dalam banyak kategori. Ada buka ur-rahmah, ya, tangisan karena rahmah, karena rasa kasihan. Kita mendengar satu berita bencana yang sangat menyedihkan. Sekian orang menjadi korban, sekian rumah hanyut, sekian anak menjadi yatim, maka tumpah air mata kita. Ini bukaur rahmah. Kemudian ada bukaul hazan, tangisan kesedihan. Bapak Ibu ditinggal wafat orang yang dicintai, apakah ditinggal wafat ayahnya, ibunya, atau anaknya, suaminya, istrinya, atau sahabat terbaiknya. Kemudian tumpah air mata. Ini bukaul hazan. Orang bersedih kemudian menangis, ini adalah fitrah. Dan itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat oleh putranya, yaitu Ibrahim, maka beliau bersedih dan beliau menangis. Kata beliau, innal aina latadma wa innal qalba la yahzan wa la yantiqu hadzal lisanu illa ma yurdi rabbahu. Air mata ini tumpah, hati ini sedih, tapi lisan ini tidak akan pernah mengucapkan kalimah kecuali yang diridhai oleh Tuhannya. Jadi menangis karena sedih ini fitrah dan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah meratap. Apakah dengan perkataan mengucapkan kalimah-kalimah yang tidak pantas kepada Allah, Allah tidak adil dan lain sebagainya. Ataukah dengan perbuatan memukul-mukul badan, mencakar-cakar wajah, merobek-robek baju, ini adalah meratap dan itu diharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Orang yang meratap, maka dampak dari perbuatannya tidak hanya kepada dirinya, tapi kata Nabi, orang tua diazab di alam kuburnya itu disebabkan ratapan anak-anaknya. Kata para ulama, mengapa yang meratap anak kok yang diazab orang tua? Kata para ulama, karena semasa hidupnya orang tua tidak mengajari anaknya ilmu agama, bahwa meratap itu diharamkan. Lalu ketika orang tuanya wafat, maka anaknya pun meratap karena tidak diajari ilmu agama. Maka orang tuanya terkena
azab disebabkan ratapan anaknya. Maka hari ini ya kita didik anak-anak kita ilmu agama, kita ajak ngaji, kita ajak ke majelis ilmu supaya mereka faham bahwa meratap itu hukumnya haram, dan ketika kita wafat anak-anak yang kita tinggalkan tidak meratapi kita. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, ada ya bukaul farah, tangisan bahagia. Bapak ibu mendampingi putra putrinya di wisuda jadi hafidh hafizah, hafal Quran, ya tumpah air mata kita, maka ini air mata kebahagiaan. Atau kita mendampingi putra putri kita ke pelaminan, mereka bahagia, tapi kita orang tuanya tumpah air mata kita. Ini adalah air mata kebahagiaan. Lalu ada lagi buka usyauq wal mahabbah, air mata kerinduan dan cinta. Orang tua sekian lama tidak bertemu dengan anaknya, anaknya merantau dalam rangka thalabul ilmi atau dalam rangka bekerja mencari nafkah. Berapa tahun tidak berjumpa, ketika hari raya pulang, maka orang tua memeluk anaknya dengan terisak-isak, tumpah air matanya. Ini adalah buka usyauq wal mahabbah, air mata kerinduan dan cinta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian banyak air mata, manakah air mata yang bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bukaun min khasyatillah, air mata yang tumpah, menangis disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini air mata yang mahal nilainya. Bahkan kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wala an abki min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Andaikan aku menangis karena takut kepada Allah, maka itu lebih aku sukai dibanding sedekah 1000 dinar. Kalau 1 dinar kurang lebih 3,5 juta kali 1000, 3,5 M. Jadi menangis karena takut kepada Allah bagi seorang Ibnu Umar itu lebih mahal dibanding sedekah 3,5 M. Apa sebabnya? Orang yang menangis karena takut kepada Allah, dia mendapatkan 3 kebaikan. Ya. Kebaikan pertama, dia meraih mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, laisa syai'un ahabba ilallah min qutrataini wa atharaini. Tidak ada perkara yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 2 tetes dan 2 bekas. Ya. Apa 2 tetes itu? Kata Nabi, qutratu dumu'in min khasyatillah wa qutratu damin yuhraqu fi sabilillah. Air mata yang tumpah karena takut kepada Allah. Bapak ibu munajat di keheningan malam, terbayang dosa-dosa kita di masa lalu, teringat betapa beratnya kelak hisab, pertanggungjawaban amal di hadapan Allah, tumpah air mata kita, maka itu dicintai oleh Allah. Kedua, wa qutratu damin yuhraqu fi sabilillah, darah yang tumpah, ya, tetesan darah disebabkan karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 tetes. Lalu kata Nabi, wa atharaini, dan 2 bekas. Ya, apa 2 bekas itu? Pertama, atharun fi sabilillah, bekas-bekas perjuangan di jalan Allah. Seseorang membela agama Allah, terluka, ya, kemudian membekas itu hingga akhir hayatnya, maka itu bekas yang dicintai oleh Allah. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Umar mengadakan jamuan makan, maka dihadiri oleh kaum muslimin. Ada seorang pemuda hadir dalam acara tersebut. Dia mengambil makanan itu dengan tangan kirinya. Maka ditegur oleh Umar. Umar orang yang tegas, tidak mendiamkan kemungkaran sekecil apapun. Sunnah Nabi mengajarkan kalau mengambil makanan pakai tangan kanan. Maka Umar bertanya, "Kul ya biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, "Tangan kananku sedang istirahat." Maka Umar bertambah marah, ya, dipegang tangannya, rupanya lengan bajunya ya kosong, tidak ada tangannya putus. Maka Umar bertanya, "Mengapa dengan tanganmu?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tangan kananku putus saat perang Mu'tah." Ya. Maka Umar menyesali perbuatannya. Umar menangis membayangkan keadaan orang itu. Siapakah yang memasak makananmu? Siapakah yang mencuci bajumu? Siapa yang menyiapkan air wudumu? Maka kemudian Umar memberi tunjangan kepada orang tersebut dan menyiapkan pembantu untuknya. Ya. Jadi bekas perjuangan di jalan Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekas yang kedua adalah ya atharun fi faraidillah. Bekas kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rajin sholat, saking seringnya bersujud maka dahinya sampai menghitam, ya, bukan direkayasa, karena memang rajin sekali sujud. Maka ini bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita hari ini membuli saudara kita ketika ya dahinya menghitam karena rajin sujud. Allah saja suka, masa kita membulinya? Hati-hati, ya. Orang akhir-akhir ini senang membuli hal-hal yang berbau kebaikan, termasuk dahi yang hitam. Dia bilang jidat gosong. Hati-hati, ya. Allah saja cinta, masa kita membulinya? Meskipun dahi yang hitam itu bukan satu-satunya tanda bekas sujud, ya. Banyak tanda bekas sujud yang lainnya. Seperti wajahnya dicerahkan oleh Allah. Dulu Imam Hasan Al-Basri ditanya, "Ma balul mutahajjidina bil laili min ahsanin nasi wujuhan?" Wahai Imam, mengapa aku lihat orang-orang yang ahli qiyamul lail itu wajah-wajah mereka kok bercahaya? Ya, maka yang hadir di sini ini wajahnya cerah semua. Insyaallah karena rajin qiyamul lail. Ya. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, li'annahum khalau birrahman fa'albasahum min nurih. Karena mereka gemar menyendiri bersama Allah, maka Allah limpahkan sebagian cahayanya. Ya. Jadi dahi yang menghitam bukan satu-satunya tanda rajin bersujud. Maka kalau ada yang hadir di sini, saya rajin sujud kok dahi saya nggak hitam-hitam, Ustaz, maka tidak perlu digosok-gosok biar hitam, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama, menangis karena takut kepada Allah, meraih mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Kedua, meraih zillullah yaumal qiyamah, naungan Allah kelak di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita sering mendengar hadis ini, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa di antara 7 golongan itu? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah.
laki-laki ya atau orang yang munajat kepada Allah di keheningan malam, dia berzikir kepada Allah, dia munajat kepada Allah, terbayang dosa-dosanya, dia ingat betapa beratnya hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, seberat atom, ya, dia akan mendapati balasannya kelak di hari kiamat. Demikian pula sebaliknya, yang mengerjakan keburukan meskipun kecil, kelak juga akan mendapatkan balasannya. Dia ingat itu, tumpah air matanya, maka dia akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mengapa mata yang menangis karena takut kepada Allah begitu mahal nilainya? Karena menyebabkan an-najata minan nar, selamat dari api neraka. Ketika turun ayat di penghujung surat An-Najm, azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Telah dekat sesuatu yang dekat, yaitu hari kiamat. Tidak ada yang bisa mengungkapnya kecuali Allah. Apakah terhadap berita seperti ini kalian merasa heran, lalu kalian tertawa dan tidak menangis, kemudian kalian lalai? Maka sujudlah kepada Allah, sembahlah Allah, ya. Ketika turun ayat ini, Nabi sedang duduk bersama ahlus suffah, ya, sekelompok sahabat, ya, kebanyakan dari kalangan muhajirin. Mereka fakir, tidak punya rumah, tinggalnya di Masjid Nabawi. Kalau dikalkulasi jumlah mereka ada sekitar 400. Nabi saat itu duduk bersama ahlus suffah. Ketika ayat ini turun, maka Nabi pun menangis, tumpah air mata beliau. Ahlus suffah semuanya menangis, ya. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang sangat terkenal, ya, tidak asing di telinga kita, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang melek, begadang dalam rangka berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata yang menangis karena takut kepada Allah selamat dari neraka. Makanya karena tiga hal ini, orang yang menangis karena takut kepada Allah nilainya begitu mahal, bahkan lebih disukai Ibnu Umar dibanding sedekah berapa tadi? 1000 dinar. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimanakah salafun saleh di zaman dahulu menangis, ya, dalam kehidupan mereka? Pertama, inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Tidak lengkap kalau kita tidak mengkisahkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang sangat mencintai lantunan Al-Quran. Quran turun kepada beliau, tapi beliau senang kalau mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Maka satu ketika beliau minta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan untukku Al-Quran. Ibnu Mas'ud heran, ya Rasulullah, aqra'u alaikal Quran wa alaika unzil. Bagaimana mungkin aku bacakan Quran kepadamu, padahal Al-Quran itu sendiri turun kepadamu? Apa kata dia? Aku senang kalau mendengar Al-Quran itu dari orang lain.
Maka Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa, ya. Begitu sampai ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimanakah wahai Muhammad jika kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi, dan kami jadikan kamu saksi atas umatmu, ya. Maka Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, hasbuk, ya, tumpah air mata beliau. Cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup. Tumpah air mata beliau. Membayangkan betapa beratnya mempertanggungjawabkan umat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang terkenal ketegasannya. Nabi memujinya, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada lagi nabi setelahku pasti orangnya Umar. Umar itu beberapa kali pendapatnya mendahului turunnya wahyu. Wahyu belum turun, Umar berpendapat, lalu turun wahyu menguatkan pendapatnya Umar. Umar manusia yang ditakuti oleh setan. Kata Nabi, kalau Umar lewat satu jalan, di situ banyak setan, maka setan pergi karena takut sama Umar. Ya. Kalau di Villa Nusa Indah ini, Pak, ini villa berapa? Ya, villa 3. Ya. Ada namanya Pak Umar. Jam 12 malam ketemu setan. Yang lari setannya atau Pak Umarnya, Pak? Maka lihat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca surat At-Tur, ya, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi'. Demi bukit Tursina, demi kitab yang ditulis pada lembaran-lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan yaitu langit, demi lautan yang penuh gelombang, inna azaba rabbika lawaqi', sungguh azab Tuhanmu itu nyata. Maka begitu sampai ayat ke-7 ini, Umar menangis. Saking dahsyatnya tangisan Umar sampai Umar setelah itu sakit lalu dijenguk oleh para sahabat, ya. Jadi betapa interaksi mereka terhadap Al-Quran itu menghadirkan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ini Umar. Lalu bagaimana anaknya Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dijuluki Baka, manusia yang sangat banyak menangis karena takut kepada Allah. Ibnu Umar setiap kali membaca 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kalian menampakkan isi hati kalian, artinya mengerjakannya, ataukah menyembunyikannya, artinya sekedar menjadi lintasan hati, lintasan pikiran, maka itu dihisab oleh Allah, ya. Ayat yang sangat berat. Kalau ayat ini diterapkan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa selamat. Maka sahabat faham betapa beratnya ayat ini, ya. Kita hafal ayat ini kok biasa aja, Ustaz. Ya, nggak paham. Sahabat faham betapa ayat ini berat. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah, ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul inqiyad li hukmillah, bab tentang taat terhadap hukum Allah. Lihat ketaatan sahabat terhadap hukum Allah.
Sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq." Ya Rasul, selama ini kami diperintahkan dengan perintah yang kami sanggup mengerjakannya. As-shalah wal jihad was sadaqah, seperti salat, jihad, zakat, kami sanggup ya Rasul. Walakin qad nuzilat ilaika ayatun ma la nutiquha, tapi telah turun ayat kepadamu yang kami semuanya enggak akan sanggup ya Rasul, yaitu ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Maka Rasulullah menegur sahabat, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian hendak mengatakan perkataan yang dulu diucapkan oleh dua ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani? Apa perkataan mereka? Sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami enggak mau taat. Ini karakter khas Yahudi Nasrani. Maka Rasulullah mengajari kaum muslimin sikap yang benar. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami taat, kami mengharap ampunanmu ya Allah, hanya kepadamu kami dikembalikan. Maka seketika para sahabat mentaati instruksi Nabi, padahal ayat tadi berat, tapi mereka semua taat. Sahabat serempak berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka diabadikan oleh Allah dalam ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah kemudian ya merasa kasihan terhadap kaum muslimin, diberi perintah yang berat masih taat. Allah kemudian menghapus hukum ayat tadi dengan turunnya ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melebihi kapasitas kemampuannya. Setelah ayat ini turun, kata Nabi, siapa yang niat kebaikan lalu dia tidak berhasil mengamalkannya, Bapak Ibu niat qiyamul lail, pasang alarm jam 3 karena lelah seharian ngaji 5 majelis ilmu, kelelahan, maka ketiduran, bangun-bangun jam 5, maka tercatat 1 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berhasil mengamalkannya, maka dia dapat 2 pahala. Dan siapa yang niat jelek lalu dia tidak jadi mengamalkan niat jeleknya, maka tercatat 1 pahala. Tapi kalau dia mengamalkan niat jeleknya tadi, barulah tercatat 1 dosa. Jadi hukum ayat tadi sudah dihapus oleh Allah. Tapi setiap kali Ibnu Umar baca ayat ini, beliau menangis, ya, tumpah air matanya. Ini yang pertama. Jadi kebiasaan salafun saleh menangis itu ketika baca Al-Quran. Kedua, indal fawat min ta'atillah, ketika tertinggal menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in datang ke rumahnya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini sahabat yang didoakan oleh Nabi umurnya panjang. Maka disebutkan umurnya itu sekitar ya 100 tahun. Anas bin Malik itu pindah ke negeri Syam, ya. Maka satu ketika tabi'in ini datang ke rumahnya Anas, mendapati Anas dalam keadaan menangis. Maka dia bertanya, wahai Anas, apa yang membuatmu menangis? Ya, rupanya sebabnya adalah tertinggal sholat berjamaah. Orang ketinggalan sholat jamaah itu kira-kira waktu sholat masih ada atau sudah habis, Pak? Ya, masih panjang. Tapi itu sudah cukup untuk membuat beliau menangis, karena beliau faham
ya, tujuan penciptaan manusia tidak lain tidak bukan ibadah kepada Allah. Lalu dia tertinggal dari tujuan penciptaan kehidupannya. Ya, begitu renungan dari orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, ketinggalan sholat itu bukan perkara ringan, tapi perkara yang berat. Kemudian sahabat dulu menangis ketika tertinggal jihad fi sabilillah. Ketika terjadi perang Tabuk, ya, perang Tabuk ini perang terakhir bersama Nabi. Perang yang berat. Dari Madinah ke Tabuk itu butuh perjalanan 15 hari. Ya, setengah bulan. Jadi pulang pergi sudah 1 bulan. Maka harus pakai kendaraan. Kendaraan hari itu minim. Sampai unta itu dinaiki 18 orang sahabat Nabi secara bergantian. Maka ada 7 sahabat Ansar. Mereka tidak punya kendaraan. Mereka daftar kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berangkatkan kami berjihad bersamamu. Kami ingin membela agama Allah. Kami ingin berjihad bersamamu ya Rasulullah." Tapi Rasulullah mengatakan, semua kendaraan sudah penuh. Tidak ada lagi kendaraan yang bisa kalian naiki. Maka mereka tidak bisa ikut berjihad bersama Nabi. Menangis mereka, tumpah air mata mereka. Maka diabadikan oleh Allah, ya, di surat At-Taubah ayat 91 dan 92. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mendapati apa yang mereka infakkan, selama mereka tulus karena Allah dan Rasulnya. Allah tidak menjadikan jalan untuk menyalahkan orang-orang yang beriman. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad, ya, mereka minta untuk berangkat bersamamu agar kamu membawa mereka bersamamu, tapi kamu katakan kami tidak mendapati kendaraan yang bisa mengangkutmu. Maka mereka berpaling dalam keadaan bercucuran air mata, menangis sedih, ya, karena tidak mendapati apa yang mereka bisa infakkan. Maka kata para ulama, hadza buka'ur rijal, ya, inilah tangisan laki-laki. Jadi laki-laki nangis itu karena tidak bisa membela agama Allah, ya, nggak bisa ikut dakwah, nangis. Itu tangisan laki-laki, ya, nggak bisa ikut ngaji, nangis. Itu tangisan laki-laki. Tapi kalau menangis karena hal-hal yang remeh seputar dunia, maka itu kata para ulama tangisannya anak-anak kecil, ya. Tanggal merah di rumah aja nggak bisa jalan-jalan, nangis. Itu tangisannya anak kecil, ya. Lebaran nggak bisa beli baju, nangis. Itu tangisan anak-anak kecil, ya. Tangisan lelaki itu karena tidak bisa membela agama Allah. Kemudian sebagaimana menangis karena tertinggal menunaikan ketaatan, ini dicintai oleh Allah, ya, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin. Sama, menangis karena terjatuh dalam kesalahan, itu juga dicintai oleh Allah. Masih seputar perang Tabuk. Dalam perang ini ada 3 sahabat utama, ya, tidak ikut perang padahal nggak punya uzur. Setelah perang ini selesai, ya, 15 hari perjalanan, lalu 20 hari Nabi berdiam di Tabuk,
lalu 15 hari perjalanan pulang, jadi total 50 hari. Nabi dan sahabat pulang ke Madinah. Maka orang-orang munafik menyampaikan argumennya masing-masing. Saya begini ya Rasul, saya begini. Tapi ada 3 sahabat Nabi, mereka jujur. Kata mereka, ya Rasulullah, andaikan di hadapanku ini bukan engkau, maka tentu mudah bagiku untuk berargumentasi. Tapi aku sadar di hadapanku ini utusan Allah. Andaikan aku berbohong, pasti turun wahyu memberitahumu bahwa aku berbohong. Ya, 3 orang itu siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Ya. Maka kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, ketahuilah, aku tidak punya uzur sama sekali. Badanku sehat, aku punya kendaraan, bahkan tidak cuma 1 tapi 2. Kata Nabi, amma hadza faqad sadaq, adapun yang ini jujur, tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Rupanya Allah menurunkan hukuman yang sangat berat. 50 hari 50 malam mereka diisolasi. Ke masjid, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Ya. Ketemu di jalan, Pak, dari mana Pak? Nggak ada yang jawab. Ya. Diisolasi, dikucilkan 50 hari 50 malam. Pada hari yang ke-40 Rasulullah memberikan hukuman tambahan. Beritahu mereka bertiga, istri-istri mereka tidak boleh melayani mereka. Ini musibah di atas musibah. Pada saat yang kritis itu datanglah surat dari kerajaan Ghassan yang beragama Nasrani. Aku dengar kalian bertiga diperlakukan tidak adil oleh Muhammad dan sahabatnya. Datanglah ke kerajaan kami, kami akan berikan kedudukan yang bagus untuk kalian. Kata Ka'ab bin Malik, inilah ujian yang sesungguhnya. Dirobek surat itu lalu dibakar. Mereka bertiga ikhlas menerima hukuman dari Allah. Mereka benar-benar menyesali perbuatannya. Maka pada hari yang ke-50 Allah menerima taubat mereka. Diabadikan di surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taballahu 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan bagi 3 orang yang tidak ikut berperang, ya. Siapa 3 orang tadi? Ka'ab bin Malik, Murarah ibnu Rabi', Hilal bin Umayyah. Bagi 3 orang yang tidak ikut berperang, sehingga dunia terasa sempit bagi mereka. Mereka dikucilkan oleh kaum muslimin. Ya, dunia terasa sempit, padahal hakikatnya dunia itu lapang. Dan diri mereka terasa sempit. Mereka sadar tidak ada jalan menyelamatkan diri dari hukuman Allah ini kecuali kembali kepada Allah. Maka Allah menerima taubat mereka agar mereka terus dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, tangisan salafun salih yang kedua adalah ketika tertinggal ketaatan atau terjatuh dalam kesalahan. Yang ketiga, salafun salih menangis itu inda sima'in nasihah, ketika mendengar nasihat. Orang mendengar nasihat, menerima nasihat tersebut meskipun berat, ya, memasukkannya ke dalam hati, kemudian menerjemahkannya dalam kehidupan. Ini isyarat hati yang lembut. Orang kalau hatinya lembut mudah menerima nasihat. Tapi sebaliknya orang kalau membenci nasihat, ya, dinasihati qala Allah, qala Rasul, qala ulama, dia menolak, ya, bahkan marah. Ini isyarat hati yang keras. Salafun salih hati mereka lembut sehingga mudah menerima nasihat, dan sering mereka menangis itu saat mendengar nasihat. Ada seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah, Sulaim.
Sulaiman saat itu berhaji bersama kaum muslimin. Ya, ketika hari Arafah, manusia wukuf di padang Arafah, jumlah mereka begitu banyak. Maka Sulaiman membanggakan jumlah kaum muslimin itu di hadapan Umar bin Abdul Aziz, ya, kerabatnya atau keponakannya yang kelak menggantikannya sebagai khalifah. Kata Sulaiman, "Ala tara hadzal khalqa alladzi la yuhsi adadahum illallah wa la yas'u rizqahum ghairuhu." Wahai Umar, ya, maksudnya Umar bin Abdul Aziz, tidakkah kamu lihat jumlah manusia yang begitu banyak? Tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka kecuali Allah. Tidak ada yang mampu melapangkan rezeki mereka kecuali Allah. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ya, Umar menasehati khalifah yang bangga dengan jumlah kaum muslimin. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ya Amiral Mukminin, haula'i ra'iyatukal yaum khusama'uka indallah." Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, mereka yang jumlahnya begitu banyak hari ini rakyatmu, hari ini pendukungmu. Tapi ingat, kelak di hari kiamat mereka bisa menjadi penuntutmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seketika Sulaiman bin Abdul Malik menangis karena nasihat Umar bin Abdul Aziz. Ini nasihat yang penting untuk menjadi renungan setiap kita hari ini. Betapa banyak orang hari ini menyombongkan diri karena merasa pendukungnya banyak, ya, viewersnya banyak, subscribernya banyak. Ya, ini musim politik, banyak orang ketika kampanye dihadiri jutaan massa, bangga dia, jumawa dia. Maka renungkan, hati-hati mereka yang hari ini mendukung kita, ya, bisa jadi kelak di hadapan Allah berubah menjadi penuntut kita. Dalam masa yang lain, ya, zaman khilafah Bani Abbasiyah, ya, saat itu dipimpin oleh seorang khalifah yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah, namanya Harun ar-Rasyid. Ya, khalifah yang sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saat itu datanglah Ibnu Samak, seorang ulama, kepada Harun ar-Rasyid. Ulama itu minta air minum, ya, maka diberikanlah air minum. Lalu ulama itu menyampaikan nasihat, ya, jadi apapun bisa menjadi media nasihat, termasuk air minum. Ya. Kata ulama itu begini, "Ya Amiral Mukminin, bika mishtaraita hadhi syurbah law munitaha." Dengan harga berapa kamu membayar air minum ini seandainya kamu terhalang darinya? Ya, manusia itu pasti butuh minum. Air ini kebutuhan pokok. Kalau air susah, ya, lalu dijual dengan harga yang mahal, pasti orang rela membelinya karena nggak bisa hidup tanpa air. Kata Harun ar-Rasyid, "Binisfi mulki, aku akan membelinya dengan setengah kerajaanku." Lalu Ibnu Samak berkata lagi, "Lau munita khurujaha min badanika bika mistaraita." Seandainya kamu tidak bisa mengeluarkan air ini dari badanmu, maksudnya tidak bisa buang air kecil, ya, orang tidak bisa buang air kecil, tersiksa atau tidak, Pak? Ya, maka dia akan rela membayar mahal, yang penting bisa menunaikannya. Kata Harun ar-Rasyid, "Binisfi mulki al-akhar, aku akan membayarnya dengan setengah kerajaanku yang lain." Maka kata Ibnu Samak, "Innal mulka qimatu nisfihi syurbatu ma'in wa qimatu nisfihi al-akhar bauluhu fa khaliqun alla yutanafasa fi." Wahai Amirul Mukminin, aku nasihati engkau dengan satu nasihat. Ketahuilah,
kekuasaan ini setengahnya nilainya hanya seperti seteguk air minum, ya, hanya seperti seteguk air minum, dan setengahnya lagi hanya seperti air kencing. Maka sungguh tidak pantas kekuasaan ini diperebutkan, ya. Nah, ini tahun politik, Pak. Jangan sampai kita mengorbankan perkara-perkara mahal dalam agama hanya karena urusan politik, ya. Jangan sampai jamaah terpecah, masjid terbelah gara-gara beda pilihan politik, ya. Meskipun urusan kepemimpinan ini urusan yang penting, ya, menyangkut kemaslahatan kaum muslimin, tapi sekali lagi jangan sampai urusan politik memecah belah kehidupan kita, ya. Maka Harun Ar-Rasyid seketika menangis mendengar nasihat Ibnu Samak, ya. Jadi salafun saleh dulu menangis itu ketika mendengar nasihat. Ini ketiga. Keempat, salafun saleh menangis inda ziyaratil kubur, ketika ziarah kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali ziarah kubur maka beliau menangis deras, air matanya hingga membasahi jenggotnya. Sahabat bertanya, "Wahai Utsman, setiap kali kamu ziarah kubur, ya, mengapa kamu menangis seperti itu?" Utsman mengatakan, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminha fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minha fama ba'dahu asyad." Ketahuilah, alam kubur ini tempat pertama menuju kehidupan akhirat. Siapa yang di alam kubur ini selamat, maka hisab setelahnya adalah ringan. Tapi siapa yang di alam kubur sudah tidak selamat, maka hisab berikutnya adalah hisab yang sangat berat, ya. Azab kubur itu perkara nyata. Nabi menceritakan bagaimana dahsyatnya azab kubur itu, ya. Kata Nabi, dikuasakan orang yang meninggal itu kepada makhluk, kepada malaikat yang buta, tuli, tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Di tangannya terdapat gada, ya, fi yadihi mirzabatun min hadid, di tangannya terdapat gada yang terbuat dari besi. Allati law duriba biha jabalun lasara turaban. Kalau gada itu dipukulkan ke gunung, maka gunung pun hancur jadi debu. Fayadribuhu darbatan hatta yasma'aha ma bainal masyriq wal maghrib ghairu thaqalain. Maka dipukullah orang itu dengan gada tadi. Suara pukulan itu terdengar dari penjuru barat hingga penjuru timur, didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali dua, manusia dan jin, ya. Maka orang yang merenungkan ini, cukup kuburan itu menjadi nasihat dalam kehidupannya. Tapi orang yang hatinya keras, ya, mendapat nasihat yang begitu besar, yang kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu menjadi nasihat bagi manusia. Orang yang hatinya keras, bahkan dia bisa bermaksiat di kuburan, ya. Judi kalau di gardu diobrak-obrak sama Pak RW, maka dia berjudi di mana, Pak? Kuburan, ya. Ada orang minum khamr di kuburan, ada orang berzina di kuburan, naudzubillah min dzalik. Itu tanda matinya hati sebelum matinya fisik, ya. Ini yang keempat. Yang kelima, terakhir, salafun salih menangis inda dzikril akhirah, ketika teringat akhirat. Mereka teringat akhirat itu ketika menyaksikan hal-hal yang hari ini kita sering menyaksikannya, ya. Ketika menyaksikan keagungan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita mentadaburi ciptaan Allah.
Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu membuat satu bab, judulnya apa? Babun fit tafakkuri fi azamati makhluqatillah. Ya, bab tentang mentadaburi keagungan ciptaan Allah. Ini penting. Maka para ulama memberikan panduan kalau kita safar. Kan sering kita safar. Hendaknya safar kita itu ada unsur mentadaburi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena orang yang mentadaburi keagungan ciptaan Allah itu memudahkan dia untuk ingat akhirat. Ya. Sahabat dulu seperti itu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq hanya dengan melihat seekor burung pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, makan buah-buahan atau menghisap sari pati bunga, ya, dari satu pohon ke pohon yang lain, itu sudah cukup mengingatkan seorang Abu Bakar terhadap akhirat. Padahal kita kan sering menyaksikannya, tapi biasa-biasa saja. Abu Bakar lihat itu langsung ingat akhirat, menangis beliau. Kata beliau, sungguh nikmat jadi burung, makan satu buah, ya, dari satu pohon ke pohon yang lain, bebas, tidak dihisab oleh Allah. Ya Allah, andaikan aku hanyalah sehelai daun yang dimakan oleh unta lalu hancur jadi kotoran dan aku terbebas dari hisab. Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lihat kambing, nangis. Kita lihat kambing kan biasa, ya. Umar lihat kambing itu nangis, langsung ingat akhirat. Itu bedanya kita dengan Umar. Kita lihat kambing ingat apa Pak? Sate, gulai. Umar lihat kambing ingat akhirat. Kata Umar, sungguh nikmat jadi kambing, diberi makanan oleh tuannya hingga gemuk. Begitu gemuk disembelih oleh tuannya, dimakan dagingnya, habis, bebas dari hisab. Ya Allah, andaikan aku ini hanyalah seekor kambing, dikasih makan oleh tuanku hingga aku gemuk, lalu aku dimakan habis, terbebas dari hisab. Ya. Seorang ulama, ya, di Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, yang Allah takdirkan buta, itu sampai pernah mengatakan, seandainya Allah takdirkan aku bisa melihat, maka pertama kali yang ingin aku lihat adalah unta. Mengapa unta? Karena Allah berfirman di surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, ya, fadzakir. Ya. Jadi itu semua mengingatkan akan akhirat. Makanya sering kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, setiap kali Allah hendak mengingatkan manusia tentang fenomena akhirat, maka Allah mengajak manusia terlebih dahulu merenungkan ciptaan-ciptaannya di dunia. Ya, dalam surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan, wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam ini sebagai pakaian, wa ja'alna nahara ma'asya, kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari nafkah, ya. Wa banaina fauqakum sab'an shidada, kami bangunkan untuk kalian itu, di atas kalian itu 7 langit yang kokoh. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kami turunkan dari awan itu hujan yang deras, linukhrija bihi
ya, habba wa nabata, ya, wa jannatin alfafa. Agar kami menumbuhkan dengan hujan itu, ya, biji-bijian dan tanaman dan kebun-kebun yang lebat. Baru setelah itu Allah mengajak manusia merenungkan fenomena akhirat, fenomena kiamat. Ya, inna yaumal fasli kana miqata, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, wa suyiratil jibalu fakanat saroba, inna jahannama kanat mirsada. Sungguh hari keputusan itu telah ditetapkan. Pada hari itu ditiup sangkakala, maka manusia datang berbondong-bondong. Ya. Jadi renungan terhadap ciptaan Allah di dunia itu menyadarkan kita akan akhirat. Ya. Ibnu Umar, anaknya Umar, itu hanya dengan melihat air menangis. Ya. Kita kan tiap hari lihat air. Ibnu Umar lihat air minum itu langsung ingat akhirat. Saya lihat air aqua, ya, lihat air mineral kok biasa saja, Ustaz. Ya. Ibnu Umar langsung ingat akhirat. Beliau teringat surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Air minum ini nikmat yang nanti sangat dirindukan oleh penduduk neraka. Mereka kehausan, ya, mereka minta minum, mereka mengadu kepada ahli surga, wahai penduduk surga, berikan kami air minum atau nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Apa jawaban penduduk surga? Sungguh Allah telah haramkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ya. Ini tangisan salafun as-salih di zaman dahulu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah, sehingga kita termasuk dalam golongan yang dicintai oleh Allah, dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat, dan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf, saya ada janji dengan, ya, salah satu ustadz dari Jogja. Ada berkas yang harus saya serahkan, dan beliau sudah mau ke stasiun untuk pulang ke Jogja. Jadi saya harus mengejar beliau, ya. Pertanyaan insya Allah ditunda pertemuan berikutnya. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.